Penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi berbeda dan beragam budayanya, membuktikan Presiden Jokowi tetap mewujudkan komitmen dalam memajukan kebudayaan nasional sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa dari keberagaman kebudayaan daerah. Petrus Celestinus sangat menyayangkan sikap nyinyir dari sejumlah pihak yang menilai prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol ibu kota Nusantara sebagai ritual yang syirik, mistik, primitif, dan sesat. Karena mereka yang nyinyir adalah orang-orang yang paham konstitusi, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan budaya yang lekat dengan ritus dan ritual tradisional. Dan anehnya, sejumlah pihak yang menyinyir tersebut, salah satunya adalah Benny Kaharman. Politisi dan anggota DPR RI ini juga ikut-ikutan nyinyir dan menilai bahwa prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara sebagai perbuatan yang mistik dan primitif. Nyinyiran ini sangat tidak berdasar karena pembangunan IKN Nusantara memiliki visi sebagai ibu kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia dari 34 provinsi yang berbeda-beda berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terkait ritual yang dilakukan Jokowi di titik nol, menuai pro dan kontra. Apa tanggapan Anda? Ya, saya melihat bahwa ritual penyatuan tanah dan air yang terjadi di Kalimantan Timur kemarin, ya, di mana Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri dan dihadiri oleh 34 gubernur seluruh Indonesia, ya, masing-masing provinsi datang semua di situ menyatukan tekad untuk membangun ibu kota negara Nusantara sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi ketika terjadi ritual, ya, untuk menyatukan 34 provinsi yang datang dengan budaya adat istiadat berbeda, ya, baik tanahnya, airnya, budayanya, tradisi dan segala macam berbeda, disatukan di dalam satu kendi. Itu sebetulnya Presiden selaku kepala negara dan juga kepala pemerintahan ingin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu juga sekaligus untuk memperkuat keberagaman budaya kita. Budaya yang berbeda-beda ini tetap dipertahankan perbedaannya, tetapi ada dalam satu ikatan kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan ritual penyatuan tanah dan air kemarin itu juga sekaligus Presiden Jokowi menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 45. Karena kita tahu di dalam UUD 45 itu ada beberapa pasal yang memberikan amanat kepada negara, ya. Ada beberapa pasal, misalnya saya bacakan di dalam pasal 18B ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 dia katakan bahwa negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dilanjutkan di dalam pasal 28I ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan beberapa pasal berikutnya yang hampir sama, yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati bahkan melindungi
ya, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi penyatuan 34 gubernur dari provinsi masing-masing berkumpul di sana itu adalah penyatuan tekad untuk menjaga budaya dan tradisi masing-masing ketika ibu kota ini dibangun. Karena itu di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara itu dikatakan bahwa pembangunan IKN memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia dari 34 provinsi berbeda berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Ini kan jelas, Presiden bukan saja menjalankan amanat atau perintah pasal 3 pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara, tetapi Presiden juga sesungguhnya menjalankan amanat konstitusi seperti yang sudah dibacakan tadi, yaitu bahwa negara melindungi, mengakui, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Jadi ketika Ibu Kota Negara Nusantara dibangun, dia tidak boleh mencirikan hanya satu ciri budaya dari satu daerah tertentu, tapi dia harus merepresentasikan 34 provinsi, bahkan mungkin juga provinsi-provinsi lain yang bakal dibentuk nanti berdasarkan pemekaran. Itu landasan yuridis konstitusionalnya. Kemudian di dalam beberapa perundang-undangan, di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, itu juga setiap pemekaran daerah, ya, setiap penyesuaian daerah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu soal-soal adat istiadat, kearifan lokal selalu mendapat perhatian khusus, bahkan merupakan salah satu parameter dalam membangun daerah baru, ya, pemekaran. Ini kan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini kan terjadi nanti ada pemekaran. Dia akan muncul sebagai satu provinsi baru yang statusnya dengan status daerah khusus, dengan karakter khusus. Jadi ini dia masuk dalam kategori pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi bukan sesuatu yang baru. Seperti halnya kita pernah punya Provinsi Papua sebagai daerah khusus, daerah istimewa, Aceh, Yogyakarta, dan sekarang ada IKN. Jadi bukan sesuatu yang baru. Kok ini diributkan? Ini yang saya katakan bahwa mereka yang meributkan itu adalah mereka yang tidak paham konstitusi, bahkan menjadi munafik. Kira-kira begitu. Apa komentar Anda terkait salah satu anggota DPR yang berkomentar negatif terhadap ritual adat tersebut? Nah, itu yang saya bilang, saya tahu, ya. Teman-teman ini kan juga dalam kesehariannya hidup dalam ruang lingkup yang tidak lepas daripada ritual-ritual tradisi menurut daerah asal masing-masing, ya. Sejak lahir, dibesarkan, merantau pun kumpul keluarga, diadatkan, diberangkatkan secara adat, kampanye untuk jadi anggota legislatif, jadi gubernur, jadi bupati, di mana-mana ritual adat itu selalu terjadi. Kok sekarang yang terjadi di Kalimantan, ya, Kalimantan Timur, ketika Presiden ingin memulai membangun, menyatukan semua budaya, ya, dalam satu wilayah yang betul-betul harus menggambarkan bahwa pembangunan IKN itu betul-betul membangun seluruh budaya dari 34 provinsi. Kok diributkan seolah-olah itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang syirik, sesuatu yang bersifat mistik, bahkan primitif. Inilah saya katakan pandangan-pandangan yang muncul dari mereka yang munafik. Karena mereka dalam keseharian pun selalu terikat dalam persoalan-persoalan ritual. Sekecil apapun, kita keluar dari rumah, kita masuk ke rumah masing-masing, walaupun hanya hal-hal yang kecil, tapi itu adalah bagian dari ritual. Misalnya kita harus mengucapkan terima kasih, atau kalau misalnya teman-teman kita Muslim, ya, diawali dengan Bismillah, ya.
atau kita mungkin mengucapkan agama yang lain atau budaya yang lain mengucapkan dalam bentuk sesuai dengan adat istiadatnya, itu adalah ritual. Nah, itu yang saya bilang, mereka yang mempersoalkan itu sengaja tidak paham konstitusi, padahal mereka itu tiap hari baca undang-undang, bahkan undang-undang IKN ini pun mereka yang buat. Rancangan undang-undang ini pun disosialisasikan kepada masyarakat. Kok sekarang dilaksanakan undang-undangnya diributkan? Mereka lakukan reaksi sebagai suatu penolakan. Ini yang saya anggap ini mengada-ada. Apa makna politik dari hadirnya kepala daerah dari seluruh Indonesia? Nah, kehadiran sejumlah menteri itu tentu sangat relevan. Karena ini kan sedang membangun ibu kota baru. Ya, dukungan politik, dukungan kerja nyata dari semua stakeholder, termasuk para menteri, sangat diperlukan. Kemudian juga dukungan dari 34 provinsi melalui para gubernur. Karena ini menyangkut budaya yang harus ditampilkan di ibu kota baru nanti yang sebagaimana sudah disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tadi, bahwa dia harus merepresentasikan keberagaman 34 provinsi. Jadi merepresentasikan keberagaman 34 provinsi ini merupakan hal yang baru dalam pembangunan pemekaran kota, pemekaran daerah. Ya, selama ini kan pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah baik itu provinsi atau kabupaten, sekalipun di dalam undang-undang itu juga mengharuskan bahkan menjadi parameter yaitu soal adat istiadat dan tradisi masyarakat harus dikedepankan, tetapi tidak seheboh yang terjadi di Kalimantan Timur kemarin. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Kalimantan Timur kemarin itu juga sama dengan pemekaran daerah di provinsi kabupaten yang lain. Bahwa ritual adat sesuai dengan tradisi budaya setempat itu tidak boleh dilepaskan. Jadi hadirnya menteri, hadirnya gubernur-gubernur itu merupakan dukungan yang utuh, ya, sebagai pelaksanaan langkah awal membangun ibu kota negara sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tadi. Apa pesan Anda terhadap oknum-oknum yang selalu menyinyiri apa yang dilakukan oleh Jokowi? Ya, pertama, hentikanlah melakukan tindakan membohongi diri sendiri, ya. Juga hentikanlah membuat narasi yang sifatnya tidak mendidik masyarakat, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu di Kalimantan Timur itu adalah merupakan pendidikan politik yang sangat baik dalam rangka kita membangun bangsa, dalam rangka pemerintah mau menjadikan budaya sebagai investasi bangsa untuk membangun peradaban, ya. Budaya ini oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dijadikan sebagai investasi untuk membangun bangsa. Jadi apa yang dilakukan kemarin itu sangat positif, sehingga berhentilah menyinyirin persoalan yang sangat positif ini, koreksi diri dan segera mendukung kembali apa yang dilakukan oleh Presiden, dan kita mendukung seterusnya sampai ibu kota ini terjadi dan direalisasikan sesuai dengan cita-cita pemerintah dan rakyat. Karena apa yang terjadi kemarin itu adalah langkah awal pemerintah ingin mewujudkan tujuan nasional, yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.